Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Syarul Gunawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai layanan klasikal kepada anak SMA ya, kelas 11. Nah, apa tema dari layanan klasikal pada kali ini? Nah, kali ini saya akan membawakan mengenai pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19 ya. Karena kalian bisa ketahui bahwa sekarang ini kita belajar secara online. Nah, kita belajar secara daring karena kita tahu bahwa sekarang ada virus yang namanya virus corona yang menghambat kita dalam proses pembelajaran. Nah, maka dari itu saya memberikan layanan klasikal kepada siswa-siswa ya untuk melakukan pembelajaran secara efektif di rumahnya melalui online. Nah, maka dari itu langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Ya, semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga semuanya sehat. Nah, pada kali ini saya mengadakan pertemuan dengan kalian semua untuk membicarakan sesuatu hal ya yang sangat penting kalian ketahui. Nah, kalian kan ketahui bahwa sekarang masa pandemi ya, jadi kalian belajar secara online di rumah kalian. Nah, maka dari itu saya akan memberikan suatu penjelasan atau suatu motivasi kepada kalian bahwa agar kalian itu dapat belajar secara efektif di rumah kalian. Nah, apakah semuanya sudah mengerti? Ya, bagus kalau kalian sudah mengerti. Mungkin itu bisa jaga jarak sedikit ya, agar dapat mengikuti juga protokol kesehatan. Nah, saya lihat semua juga sudah pakai masker ya. Oke, semua jaga jarak dulu ya sebelum saya mulai. Ya, oke. Selanjutnya saya akan mulai kepada anakku sekalian. Nah, sebelumnya apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya, jika kalian semua baik-baik saja. Semoga kalian tetap sehat di rumah juga, karena kalian bisa tahu sekarang adalah masa pandemi. Nah, kalian jaga kesehatan, rajin olahraga, dan juga rajin belajar ya, agar sekolah kalian juga berjalan dengan lancar pendidikan kalian. Ya, oke, langsung saja saya memulai kepada materinya. Materi yang akan saya bawa kepada kalian itu mengenai pembelajaran yang efektif di masa pandemi COVID-19. Nah, mungkin sekalian ada yang mengetahui apa itu pembelajaran yang efektif. Ya, sangat betul semuanya. Pembelajaran efektif ya, bagaimana kita melakukan suatu pembelajaran dengan baik dan benar ya, itu intinya. Nah, tapi bagaimana kita melakukan pembelajaran yang baik dan benar kalau kita berada di masa-masa pandemi kayak ini? Kita tidak ke sekolah, tapi kita hanya belajar secara online. Nah, begini ya, saya akan memberitahukan sedikit. Sebenarnya pembelajaran online itu bisa dilakukan juga ya. Kalian bisa melakukannya, misalnya kalian bisa melakukan lewat Zoom, Classroom, bahkan WhatsApp juga bisa kalian diskusi-diskusi. Nah, kalian tampilkan muka juga, bisa video call ya. Nah, video call kalian tampilkan muka, menjelaskan materi dalam hal tersebut. Nah, kalian anggap saja bahwa kalian itu sedang belajar di dalam kelas. Kenapa? Kalau kalian belajar online pastinya ya santai ya, santai, duduk-duduk, baring-baring. Nah, tapi dari hal itu kalian juga harus mencatat hal-hal yang penting dari apa yang diberikan oleh guru kalian. Nah, mungkin itu sedikit. Nah, selanjutnya pembelajaran ini kita lakukan juga ya, pastinya guru-guru kalian juga sudah mengetahui. Ya, walaupun ya pastinya nanti akan banyak tugas ya yang diberikan oleh kalian, tapi semua itu adalah untuk memberikan kalian pembelajaran juga, agar kalian juga dapat pahami. Nah, itu sedikit juga dari pembelajaran efektif yang melalui aplikasi ya. Nah, selain aplikasi ya, kalian juga dapat
belajar dengan cara melihat Google. Kalian dapat melihat Google, bisa melihat YouTube. Nah, bagaimana cara pembelajaran yang efektif di masa pandemi COVID-19. Nah, banyak hal yang sebenarnya kalian dapat ketahui dari pembelajaran efektif ya di masa pandemi ini. Nah, banyak hal, dan terutama ya saya juga sebagai guru BK terhambat ya cara memberikan layanan kepada siswa karena ya keadaan seperti ini. Nah, saya mengumpulkan aku sekalian di sini karena saya ingin membicarakan hal ini yang akan saya sampaikan. Karena jangan sampai kalian kuliah online, kalian merasa tertekan, kalian merasa wah ini kuliah macam apa, sekolah macam apa ini, kenapa kita sekolah kayak gini. Nah, kalian pasti banyak mengeluh ya, dan kalian juga pastinya susah dalam menangkap materi, apapun materi yang diberikan pasti itu sulit ya, berbeda dengan sekolah dengan secara langsung. Nah, itu hal yang beberapa saya sampaikan tadi. Sebenarnya kalian harus menjalankannya, harus kalian lakukannya kepada diri kalian sendiri. Berikan motivasi kepada diri kalian bahwa kalian itu bisa melakukannya. Ya, oke, semuanya semangat. Ya, harus semangatnya pada hari ini. Nah, ini masih pagi loh, masih pagi. Jadi kalian harus bersemangat dalam proses persekolahan ya. Dan sekarang saya hanya memberikan motivasi dan materi-materi yang saya saya berikan kepada kalian. Nah, sebelumnya saya tanyakan kepada anak sekalian, bagaimana ke pembelajaran sebelumnya? Sebelum saya menyampaikan ini, kalian itu sekolah lewat apa? Oh, lewat WhatsApp ya. Oh, kalau lewat WhatsApp ya sebenarnya juga bagus. Kalian diskusi, kalian chat, keluarkan semua argumen-argumen yang ada dalam diri kalian. Nah, semuanya itu hal-hal yang bagus sebenarnya. Nah, karena di masa pandemi ya, itu hal yang menghambat. Kalian bisa melakukan segala hal sebenarnya, tetapi ya kalian bisa juga protokol kesehatan. Nah, saya kumpulkan di sini juga kalian protokol kesehatan ya. Kalian memakai masker, jaga jarak, memakai hand sanitizer. Nah, semuanya itu hal yang baik. Saya juga sangat mengapresiasi kepada kalian semua karena ya kalian telah hadir di tempat ini. Nah, itu tadi pembelajaran efektif yang saya berikan kepada kalian. Semoga apa yang saya berikan itu dapat kalian pahami ya, dapat kalian amalkan juga ya. Nah, selain itu, kalau pembelajaran efektif itu pastinya manajemen waktu kalian itu juga kurang ya. Kenapa? Kalian misalnya ada suatu pekerjaan di rumah, melakukan suatu kegiatan, membantu orang tua misalnya. Nah, kalian pasti susah bagaimana mengerjakan tugas nih, bagaimana mengikuti persekolahan, sedangkan kalian juga ada kegiatan. Nah, manajemen waktu ini sangat penting dalam pembelajaran online sekarang ini. Nah, karena salah satu faktor penyebab kegagalan seseorang itu adalah karena dia tidak dapat memanajemen waktunya. Walaupun kalian pintar, walaupun kalian cerdas dalam suatu pembelajaran, tetapi kalian tidak dapat memanajemen waktu ya sulit. Nah, kalian tidak dapat mengefektifkan suatu pembelajaran juga itu sulit. Nah, itu hal yang sangat penting ya kepada kalian yang saya berikan. Nah, mungkin itu saja materi atau hal yang dapat saya sampaikan kepada anak sekalian mengenai pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Semoga apa yang saya sampaikan juga dapat kalian pahami dan dapat kalian lakukan di rumah kalian. Kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran online ini karena ya begitu, kalian harus mengingat apa cita-cita kalian juga. Kalau kalian bermalas-malasan, bagaimana kalian mencapai cita-cita kalian? Bagaimana kalian ingin membanggakan orang lain ya? Kalian pasti susah kalau kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian juga sudah mengerti.
Nah, sebelumnya saya persilakan kepada aku semua untuk mengajukan pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan. Oh, ya ya ya. Terima kasih naku sekalian. Sepertinya kalian sudah paham ya tentang materi ini. Mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian tetap sehat saja di rumah, tetap semangat dalam melakukan suatu pembelajaran. Nah, mungkin itu dari saya. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.